Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Bawaslu yang berbahagia, pada kesempatan ngabuburit kali ini bersama kita Bapak Kiai Haji Dr. Andes Mukhtarom. Matur suwun Pak Kiai atas berkenan menerima kami untuk tholabul ilmi pada kegiatan ngabuburit pengawasan tahun 2026 ini. Sebagaimana kita tahu bahwa takwa merupakan posisi sentral bagi orang-orang yang beriman. Kami ingin menimba ilmu bagaimana nilai takwa bisa menjadi fondasi integritas bagi penyelenggara maupun pengawas pemilu, Pak Kiai. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa asma'in, amma ba'd. Terima kasih atas kehadiran Bawaslu di rumah kami dalam rangka ngabuburit tahun 1446 Hijriah. Sama-sama kami juga senantiasa tholabul ilmi dalam segala hal. Takwa ialah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ada lagi ulama yang mengartikan takwa adalah takut kepada Allah dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Betapa penting dan merupakan fondasi takwa itu bagi perilaku seluruh umat manusia, termasuk Bawaslu dan komponen-komponennya. Kita lihat misalnya wasiat takwa itu menjadi salah satu rukunnya khutbah, baik khutbah Jum'ah, khutbah Id, khutbah Istisqa, khutbah sholat kusuf. Kemudian kita diperintah untuk melaksanakan puasa, itu juga tujuannya adalah la'alakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu semua berpuasa sebagaimana puasa itu diwajibkan atas umat sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Jadi betapa pondasinya, betapa pentingnya takwa itu bagi setiap orang di dalam kehidupannya, dalam bentuk apapun. Lalu bagaimana caranya supaya kita bertakwa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah yang jelek itu dengan kebaikan, dan berbuat baiklah kamu kepada orang lain. Hadis ini ada sababul wurudnya. Seorang sahabat begitu besar cintanya kepada Rasulullah, sehingga walaupun beliau itu mempunyai keluarga, maunya mendampingi Rasul, dekat Rasul dimanapun
dan kapanpun Rasul berada. Padahal beliau memiliki keluarga, memiliki tanggung jawab keluarga. Rasulullah SAW mengetahui bahwa orang ini memang mencintai aku, tetapi dia meninggalkan kewajibannya sebagai kepala keluarga. Lalu Rasulullah bersabda seperti itu tadi. Yang artinya takwa itu tidak lalu senantiasa bersama saya. Takwa itu ya di mana saja dan kapan saja. Dalam ayat tadi dikatakan ittaqillah haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Itu menjelaskan tentang posisi. Posisi di sini tidak hanya tempat, tetapi posisi bisa berarti jabatan atau tugas atau tanggung jawab. Misalnya sebagai Bawaslu, sebagai apa lagi? KPU, penyelenggara pemilu, dan di bawahnya betul, pengawas pemilu di bawahnya sampai ke kampung-kampung. Supaya pelaksanaan pemilu itu bisa jujur, langsung, adil, sebagaimana harapan rakyat, ya harus bertakwa. Sebab tidak mungkin pengawasan itu akan sebagaimana malaikat yang senantiasa mengawasi kita. Pengawas itu mesti terbatas karena sesama manusia. Kalau pengawas tidak bertakwa, maka dia akan mencari kesempatan dan banyak kesempatan untuk berbuat curang. Maka betapa ruginya pemilu yang sudah dengan biaya yang sangat besar, lalu menghasilkan hasil yang tidak bermutu, yang tidak sebagaimana harapan rakyat Indonesia. Nah, oleh karena itulah maka harus memposisikan takwa di dalam dirinya, sebagaimana pesan Rasulullah tadi, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, apapun jabatanmu, apapun posisimu. Ya, demikian. Baik Pak Kiai. Berikutnya mohon nasihat dari Pak Kiai bagaimana supaya pengawas itu tetap bisa istiqomah menjaga integritas, Pak Kiai. Iya. Kita manusia ini hidup di dunia ini hanya sementara. Dunia itu tempat bercocok tanam. Sedangkan akhirat itu tempat memanen. Kita ini di dunia seperti mampir ngumpi. Artinya hanya sebentar. Kehidupan yang abadi dan yang hakiki di akhir nanti setelah mati. Nah, hidup di dunia yang hanya sebentar ini jangan sampai kita rugi. Artinya rugi, kita hanya mengejar materi, hanya mengejar popularitas, yang itu semuanya hina, maka akan rugi. Maka oleh karena itu harus mengingat akhirat itu dimanapun kita berada. Justru karena Anda sekalian diposisikan sebagai Bawaslu, itu semestinya memanfaatkan posisi itu sebaik mungkin. Karena akan menentukan nasib rakyat di masa-masa yang akan datang. Dan itu sangat penting itu posisi itu. Nah, oleh karena itu jangan sampai
pelaksanaan tugas kalian itu sia-sia, maka ingatlah bahwa yang namanya ibadah itu kan ada yang mahdoh, ada yang ghairu mahdoh, Mahdoh. atau ada yang horizontal, ada yang vertikal. Nah, posisi Anda sekalian itu adalah di dalam ibadah ghairu mahdoh atau horizontal. Nah, oleh karena itu maka niatilah pekerjaan kalian itu dengan ikhlas lillahi ta'ala supaya tidak sia-sia. Kalau sudah diyakini seperti itu, maka betapa untungnya kalian dunia dan akhirat. Akan dikenang sepanjang masa dan nanti hisabnya mesti ringan. Ya, demikian. Baik, matur suwun Bapak Kiai yang berkenan berbagi ilmu pengetahuan tentang Islam dan pada pokoknya tentang takwa sehingga bisa menjadi masukan yang sangat berharga buat kami. Matur suwun. Sahabat Bawaslu, demikian tadi ngabuburit Ramadan tahun 2026 untuk kali ini. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan mohon maaf sekiranya ada kekurangan atau kekhilafan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.